baik terhadap wanita gitu kan. Nah, di sini yang harus kita ketahui juga gitu. Saya pernah baca buku itu Edward Pollack kalau nggak salah, yang pengarangnya gitu. Dia melakukan riset terhadap wanita gitu. Mengapa dalam Al-Quran disebutkan di ayat yang sama, di surat yang sama ayat 40, An-Nisa ayat 40 itu menyebutkan bahwa lelaki adalah pemimpin dari wanita gitu. Mengapa? Karena Allah memberikan sebagian kelebihan terhadap laki-laki gitu. Sebetulnya di sini gitu, yang menjadi hak wanita itu adalah yang tadi menjaga silaturahim antara keduanya. Berarti di situ ada integrasi antara pria dan wanita, bahwa di antara keduanya itu saling menyayangi gitu. Jadi nggak hanya wanita yang harus melakukan hal-hal yang baru caring gitu kan, tapi dari pihak laki pun harus melakukan hal yang sama gitu. Tapi dari riset yang dilakukan Edward Pollack ini gitu, dia membentuk suatu brand system bahwa wanita itu memiliki 3 brand system ya. Yang pertama itu brand logic, terus yang kedua itu emotional brain, sama yang ketiga itu academical brain gitu. Nah, mengapa ada 2 perbedaan antara wanita dan laki-laki gitu? Ketika sekarang banyak fenomena terjadi gitu, mungkin sering lihat juga di jalan, cewek cantik gitu dan cowoknya biasa aja kita lihat gitu. Tapi ketika ditanya, kenapa sih lu suka sama dia gitu? Padahal lu bisa dapetin yang lebih dari dia. Nggak tahu udah sayang dan cinta gitu kan. Kenapa? Karena di antara ketiga brand system ini, apabila wanita telah terkena di emotional brainnya, itu terkadang berbenturan dengan akal logikanya dan akal akademiknya seperti itu. Mungkin ini perbedaan yang ada di antara wanita dan pria gitu. Pria akan cenderung lebih bisa mengontrol gitu emotional brainnya seperti itu. Terima kasih. Masukkan aja sih buat teman-teman. Iya. Suatu program laki-laki berarti. Nggak tahu itu ya apa sih, penelitian yang menarik juga ya. Cuman itu kan satu kasus ya. Banyak kasus yang lainnya yang juga bisa jadi kebalikannya. Ada teman saya, dia lulusan S3, kemudian secara ekonomi juga mapan. Terus dia ini sama ya, sama itu nggak apa sih namanya, banyak juga kasus yang sebaliknya gitu ya. Mau disebutin nggak ada juga sih. Kenapa misalnya laki-laki memilih si Anu gitu, ya karena mau diatur sih. Walaupun nggak cantik banget ya. Nggak perlu cantik deh, nggak perlu apalagi seksi itu nggak perlu, yang penting dia mau taat sama saya. Nah itu juga sebetulnya kan kalau misalnya diteliti gitu ya memang kalau dia An-Nisa itu kan memang ada bahwa laki-laki diberi kelebihan. Saya mau tanya, sudah tahu nggak kelebihan laki-laki itu apa? Yang seperti disinyalir sama ayat Al-Quran itu. Sudah tahu belum? Kenapa misalnya laki-laki diberi status sebagai pemimpin? Dan katanya kan dia punya kelebihan daripada perempuan. Saya mau tanya, tahu nggak kelebihannya apa? Iya tahu sih. Itu kan sesuatu hal yang harus dikaji loh, karena kan masa enak-enakan, gue nih udah istimewa nih, masa ya terima-terima gitu aja. Kalau saya sih malu ya, maksudnya malu udah diistimewakan sedemikian rupa tapi nggak tahu keistimewaan itu apa, kan buat saya mah malu gitu ya. Kenapa ya gitu loh, kenapa saya diistimewakan seperti itu? Mempertanyakan diri sendiri itu kan tidak harus selalu dalam tataran negatif, dalam tataran positif juga gitu kan bisa. Ya itu tadi, keistimewaan laki-laki itu apa sih gitu. Nah itu kan satu kasus, tapi kan banyak juga kasus yang lain yang sering terjadi sekarang, misalnya korupsi misalnya. Itu logikanya di mana coba? Makan uang rakyat misalnya gitu ya, buat senang-senang, beli rumah, beli mobil, beli segala rupa. Itu akan di mana coba? Udah tahu itu uang milik publik gitu ya, dari pajak misalnya gitu. Saya nggak ngerti tuh logika dia ada di mana tuh. Dan itu banyak sekali kasus-kasus yang kalau saya tuh udah mau menunjukkan bahwa dia kurang akal gitu, dan dia nggak logis gitu.
Kalau logis itu kan suatu hal yang ada hubungannya dengan kebijaksanaan gitu ya, ada di tengah-tengah gitu loh, dia bernuansa kebaikan gitu loh. Lah kayak guys itu di mana coba akalnya? Dan itu malah kan uang yang sedemikian besar gitu ya digunakan, atau kayak Bakri misalnya, itu di mana coba logikanya? Orang pengusaha gitu ya, terus masa nggak bayar pajak, malah sokok sana sini biar nggak bayar pajak, gimana coba? Ya saya pengen ini sih, mungkin PR ya di rumah aja. Kelebihan saya apa ya sampai harus diistimewakan oleh Al-Quran itu, oleh Allah Ta'ala gitu ya, untuk menjadi pemimpin bagi perempuan gitu. Karena saya sendiri sebetulnya enak sih dipimpin. Maksudnya enak tuh dalam artian saya gak usah berat-berat mikir gitu ya, tinggal nanya aja, kira-kira ini apa sih gitu ya. Tapi kan saya juga pengen tahu kira-kira kualitas yang dimiliki oleh laki-laki itu apa, sehingga saya harus ngikut dia gitu loh. Kalau misalnya saya tahu dan argumennya jelas, saya pasti ngikut dia gitu. Tapi kalau misalnya secara potensi misalnya saya juga nggak yakin gitu, ya gimana saya mau bisa ikut dia gitu loh. Karena kan kita juga ini ada yang juga, tapi saya lupa ya. Kita kan tidak boleh mengikuti Sesuatu tanpa pengetahuan, apalagi yang bersifat kekufuran, itu nggak boleh gitu. Jadi sekali lagi PR. Kira-kira istimewanya laki-laki di mana sih sampai harus istimewa itu, sampai harus dicuci tangan gitu sama istrinya, sama anaknya gitu. Itu kan nanti akan, kalau buat saya itu akan menemukan humbleness gitu ya. Nanti kayaknya muncul, oh iya ya saya gitu lah. Kalau ditentukan bahwa kalau laki-laki itu kepala keluarga, mungkin di Alkitab Al-Quran, mungkin kalau di negara maju kan itu komitmen ada bapak rumah tangga dan kepala keluarganya, mungkin kalau yang cari uangnya wanita, terus bapak udah komitmen bapak keluarganya, bapak rumah tangganya laki-laki, mungkin berbeda gitu ya. Gimana? Atau gimana di negara Eropa gitu, di Jerman gitu? Udah di Rusia udah banyak pak yang kayak gitu, Oh. mungkin tapi nggak terekspos gitu ya, di mana di apa ya, situasi saat ini memungkinkan perempuannya lebih mudah bekerja dan menghasilkan uang lebih gitu ya. Nah kemudian suaminya di rumah, jadi tetap jadi bapak rumah tangga gitu. Itu is okay kalau misalnya memang itu adalah berdasarkan kesepakatan gitu. Dan walau buat saya itu luar biasa ya, karena di situ udah nggak ada ego bahwa saya harus mencari uang, saya harus gini gitu. Itu udah nggak ada lagi seperti itu. Yang penting adalah ya kondisi seperti ini, jadi fleksibel gitu loh perannya. Gitu. Iya, waktu juga mungkin ya udah 8:30. Terima kasih kepada TNI, kita beri aplaus kepada beliau atas pemaparan yang cukup menarik. Terima kasih juga saya sampaikan kepada kawan-kawan atas atensi dan kehadirannya pada malam ini. Insya Allah pada hari Kamis nanti kita akan mengikuti satu kali lagi pertemuan terakhir kita dalam rangkaian kuliah umum beragama dalam perbudakan budaya. Kita akan membahas satu topik, yaitu sastra dan agama bersama Bapak Dian Rohman, dosen sastra dari UIN Sunan Gunung Jati. Ya. Terima kasih. Mungkin bagi kawan-kawan saya sampaikan pengetahuan sedikit, bagi yang belum menyelesaikan administrasi mungkin bisa segera selesaikan. Insya Allah nanti sertifikat dan DVD lengkap dari kuliah ini akan kami sampaikan kepada semua peserta yang sudah menyelesaikan kewajiban administratifnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.